Welcome to my channel today, everyone. For today, I want to explain to you and I want to do tenses practice question. If you are still beginner and you don't know the formula of the tenses, no worry about that. Why? Because I want to put the formula on my video. Jadi teman-teman semuanya, hari ini kita akan membahas tentang yang namanya tenses dan gimana cara mengerjakan soal tenses dengan mudah. Buat kamu yang masih belum bisa dan masih pemula, nggak usah khawatir. Nanti untuk rumusnya, nanti saya akan cantumkan di video-videonya. So, jadi jangan khawatir ya. So, let's get started now. My English isn't good. How many years ago, bla bla bla, English. Di sini ada many years ago. Many years ago itu adalah ciri-ciri dari yang namanya tenses simple past. Tetapi di sini kalimat pertanyaan, pola kalimat pertanyaan pada kalimat simple past itu adalah did, ditambah subjek, ditambah verb 1. Maka silahkan cari rumus yang seperti ini polanya. Do you study ini simple present ya, kalau pakai do berarti salah. Had you studied ada had, ditambah verb 3 berarti salah. Did you study sesuai dengan yang saya tuliskan tadi berarti ini benar. Have you studied pakai present perfect, have ditambah subjek, ditambah verb 3 berarti ini present perfect ya, karena ada rumus have ditambah verb 3. Berarti jawabannya adalah yang Charlie. By the way, kapan sih kita menggunakan tenses simple past? Tenses simple past itu digunakan untuk menyatakan kejadian yang terjadi di masa lampau. Pengen ngomong bahasa Inggris terus menceritakan kejadian di masa lampau atau pengalamanmu gitu ya. Kamu bisa pakai yang namanya simple past. Simple past itu rumusnya bisa pakai verb 2 kalau emang dia predikatnya berupa kata kerja, tetapi bisa pakai was were kalau dia predikatnya bukan kata kerja. Contohnya kayak I went to Bali, ada kata kerja pergi kan, predikatnya makanya pakai went. Tetapi kalau nggak ada I was in Bali, berarti jadinya I was in Bali. Kenapa? Karena predikatnya bukan kata kerja. Jadi pakainya was were. Gitu ya, penjelasannya sedikit tentang simple past. Kita jawab dulu ya, benar atau salah? Aku jelasin lama-lama ternyata salah kan ya. Benar lah. How is Jane? Bagaimana sih Jane? She has been sick, bla 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 last Monday. Oke, kalau kita lihat di sini, she has been sick, has been ini adalah tenses dari yang namanya present perfect ya, karena ada has ditambah verb 3. Nah, been itu adalah verb 3 dari to be, berarti ini present perfect. Terus di sini ada last Monday. Terus kita disuruh milih prepositionnya nih ya, kira-kira yang mana nih yang tepat? Jawabannya adalah yang since. Kenapa? Karena yang namanya since itu akan diikuti oleh tenses present perfect gitu kan ya. Makanya jawabannya adalah since. Kalau on, emang kamu pernah dengar gitu, I studied on last Monday gitu. Masa kalau last Monday itu pakai on in? Kan enggak kan? Jadi kan kalau kamu menggunakan last Monday, last month, itu enggak pakai preposition kan? Contoh kayak I attended the meeting last Sunday. Ya kan? Tanpa ada in on at-nya kan ya? Berarti nggak usah ini. Nah, terus kenapa kok nggak pakai during aja? Kalau during itu adalah periode tertentu ya, dan during itu nggak diikuti oleh pas-pasan ya, atau lampau-lampauan ya. Di sini kan ada las-lasan ya, tukang las emang. Di sini kan ada las, berarti kan lampau. Maka kita nggak bisa pakai during gitu. Pakainya apa? Since, karena since itu akan diikuti oleh yang berbau lampau gitu ya. Makanya jawabannya adalah delta. Kita lihat ya. Benar. Is Nancy living here? Apakah Nancy sedang tinggal di sini? Ya, bla bla bla. For the last 4 years. Di sini ada for the last 4 years, di sini ada for. For itu adalah time duration ya. Ketika kamu menemukan time duration kayak for 2 minutes, for an hour, for 6 months, maka kita nanti akan menggunakan tenses yang namanya present perfect continuous. Present perfect continuous itu rumusnya apa? Rumusnya adalah have atau has ditambah been ditambah verb ing. Nah, berarti cari pola yang seperti ini. Kalau yang alpha ini simple present ya, polanya udah beda, jelas salah. Bravo ini benar ya, karena she ini kan ada apostrof s seperti ini, berarti dia singkatan dari has ya. Berarti kan sama polanya. Berarti jawabannya bravo. She is living, ini ada is, kemudian ada verb ing, present continuous, bukan ya. Kalau ini simple past, verb 2 bukan. Berarti jawabannya benar adalah bravo. Kita cek ya. Nah, benar kan? Nah, by the way, bagi teman-teman yang masih bingung nih, kok pakai present perfect continuous? Terus pemaknanya gimana sih has been living? Maksudnya gini guys, present perfect continuous itu adalah tenses yang digunakan untuk menunjukkan sebuah kejadian yang telah dimulai dan masih berlangsung pada durasi waktu tertentu. Semisal kayak contoh, I have been studying English for 3 years. Berarti maksudnya adalah saya sudah memulai belajar bahasa Inggris
dan masih berlangsung selama 3 tahun. Oleh karena itu kita menggunakan tenses yang namanya perfect continuous. Kayak gitu. Semoga paham ya. Next. How often has Miss Lin come to visit you recently? Di sini recently pakai present perfect, bener ya. Ini present perfect. Ini by the way come-nya ini bukan verb 1 ya. Karena verb 1-nya come, ya come. Verb 2-nya came. Verb 3-nya balik lagi ke come gitu. Berarti ini verb 3 ya. Dia pakai present perfect karena recently, benar. Terus di sini ada in, kemudian ada tahun, diikuti tahun. Teman-teman semuanya, kalau ada in kemudian diikuti tahun, tensesnya auto simple past, with auto simple past. Dan tenses dari yang namanya simple past itu bisa menggunakan verb 2 kalau emang ada kata kerjanya dalam predikat. Tetapi kalau nggak ada, ya maka kita nanti pakai to be ya, pakai was ataupun were. Dia berada di sini, dia berada di sini. Predikatnya emang ada kata kerja, enggak kan? Berarti kita menggunakan was were. She itu pasangannya adalah was ya. Berarti jawabannya adalah yang bravo. Nah, benar gitu. I bla 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 to the tennis club of my school. Kalau kamu menemukan sebuah kalimat yang tidak ada penanda waktunya, maka silahkan pakai tenses simple present ya. Simple present itu adalah rumusnya verb 1 atau verb SIS gini ya. Kalau kamu jawab alpha jelas salah karena ada to be kemudian ketemu verb ing. Kalau yang bravo ini benar karena dia adalah verb 1 dan I pasangannya adalah verb 1. Kalau yang Charlie ini udah jelas salah ya. Karena nggak ada rumus tenses itu adalah be ditambah verb 1 kayak gini, nggak ada ya. Kalau yang delta ini ada be ditambah verb 3, dia benar simple present, cuman dia yang pasif. Nah, di sini kan saya menjadi anggota dari tennis club of my school gitu, atau saya bergabung gitu kan ya. Berarti kan kita butuh makna aktif. Jadi delta ini salah ya. Berarti benar jawabannya adalah yang bravo. Tapi kita cek dulu, siapa tahu aku salah kan ya. Ternyata benar kan. Oke, selanjutnya di sini in those days. In those days itu artinya adalah pada hari itu gitu ya. People blah 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 without chopsticks. Berarti pada hari itu, berarti kan lampau kan. Lampau ingat tensesnya apa? Simple past. Rumusnya apa? Verb 2. Ya udah cari verb 2. Jawabannya apa? Alpha pasti. Kita lihat ya. Teneng. Benar. Selanjutnya, Mr. Black bla 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 to Switzerland, so he is not here. Di sini sehingga dia tidak di sini gitu ya. Berarti kan meskipun dia nggak ada keterangan waktunya, kita bisa mendapatkan tensesnya berdasarkan yang namanya konteksnya. Mr. Black sudah berada, Mr. Black bukan ya Blake gitu kan ya. Ya wes, karena kita wong Jawa ya Black era apa-apa. Mr. Black telah pergi ke Switzerland, kan seharusnya pemaknaannya gitu. Sehingga dia sekarang ini nggak di sini kan gitu. Ya berarti kita menggunakan present perfect ya tenses yang di sini. Kenapa sih kita menggunakan present perfect? Pertanyaan gitu. Karena ketika ada makna telah, maka tenses yang digunakan itu adalah present perfect. Rumusnya adalah have ataupun has verb 3. Ya udah, cari have has verb 3. Alpha di sini ada has ditambah verb 3, benar, present perfect. Di sini ada will ditambah have ditambah verb 3. Ini adalah tenses dari yang namanya future perfect, jelas salah. Kita cari present perfect ya. Charlie di sini ada has ditambah verb 3, ini juga present perfect, berarti benar, ada kemungkinan, tapi kita cek lagi nanti. Delta will have been, ini juga sama, ada future perfect ya. Jadi jawabannya apa sih antara A dan juga C? Jawabannya adalah yang alpha. Kenapa nggak Charlie aja? Padahal sama-sama present perfect. Guys, di sini kan ada preposisi to ya. Kalau pergi itu kan diikuti to ya. I go to school kayak gitu kan. Jadi ada to-nya gitu ya. Tetapi kalau aku di sekolah kan I am in the school. Berarti kan preposisinya berbeda nih. Nah, berarti ini nanti kita menggunakan kata go untuk melengkapi kalimat ini gitu. Kalau pengen jawab Charlie ya to-nya kamu ganti in aja gitu. Mr. Blake has been in Switzerland. Kan gitu. Ya maka jawabannya alpha. Kita cek ya. Ya jelas benar dong. Teacher told us that what. Ini bukan what kalimatnya ya. Ini nama orang ya. Berarti ini subjeknya ya. Berarti ini objeknya, kita nyari kata kerjanya. Guru menceritakan kepada kita bahwa what menemukan mesin uap. Menemukannya kapan? Lampau kan? Ya berarti pakai simple past, berarti pakai yang namanya verb 2 gitu ya. Ya udah cari verb 2 aja, berarti jawabannya bravo nih. Benar kan?
After she blah 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 the package, she took it to the railway station. Teman-teman semua, di sini ada conjunction after, dan ini adalah dua kejadian. Kalau kamu menemukan conjunction waktu dan dia ada dua kejadian seperti ini, maka pastikan waktunya sama ya. Ingat waktunya aja, bukan tensesnya. Di sini kan ada took ya. Took itu kan simple past, karena rumus simple past adalah verb 2. Berarti kan waktunya pas. Berarti di sini nanti waktunya juga harus pas. Nah, past itu banyak ya, bisa past continuous, bisa past perfect, bisa past future, bisa simple past itu sendiri gitu ya. Intinya adalah waktunya pas. Kalau kamu jawab alpha, ini simple past ya. Oke, kita keep dulu. Terus kalau Bravo di sini adalah present perfect, kan kita cari waktu pas ya. Ini kan waktunya present ya. Berarti udah jelas salah nih. Kalau Charlie ini had wrapped, ini adalah tenses dari yang namanya past perfect karena rumusnya adalah had ditambah verb 3. Berarti ini past perfect, berarti waktunya pas, kita keep dulu. Kalau yang delta ini wrap, ini adalah verb 1, ini adalah simple present, berarti udah jelas salah. Berarti antara A dan juga C. Kita lihat apa yang beda. Was wrapped, ini adalah B ditambah verb 3, dan B-nya adalah was. Berarti ini adalah tenses yang namanya simple past pasif. Berarti artinya nanti adalah di, gitu ya, dibungkus. Kalau ini ada had ditambah verb 3, berarti tensesnya adalah past perfect dan dia artinya aktif membungkus. Setelah dia dibungkus, masa dia dibungkus? Ya bisa sih, kalau kamu ke klub gitu kan, ya bisa dibungkus kan gitu. Lah ini kan bungkus paket gitu kan, jadi udah jelas nggak bisa ya. Berarti kita tidak butuh makna pasif gitu, berarti kita butuhnya makna aktif. Berarti jawabannya adalah yang Charlie. Oke, kita cek dulu jawabannya benar atau salah. Pasti benar dong, ya kan? Selanjutnya, let's go for walk. Oh, ini tag question ya. Tag question itu adalah pertanyaan singkat di mana dia digunakan untuk meminta persetujuan. Kalau dalam bahasa Indonesia itu kayak kan gitu loh. Aku ganteng kan? Jadi kayak meminta persetujuan gitu. Nah, di dalam bahasa Inggris ketika nanti tag questionnya dan kalimat sebelumnya adalah let's gitu ya. Itu udah pola pattern wajib gitu ya, maka nanti pasti tag questionnya adalah shall we. Berarti jawabannya adalah yang alpha. Nggak bisa digonta-ganti nih, udah pattern rumus wajib gitu. Kita lihat ya. Haha, benar kan? Oke, untuk nomor 1 ini gampang banget, jangan terkecoh dengan kata sebelumnya di sini ya. Has he found a new house? Ini kan tensesnya adalah present perfect ya. Karena rumusnya adalah have atau has ditambah verb 3 gitu ya. Tetapi di sini ada kalimat seperti ini, he will move. Berarti ini adalah tenses dari simple future, di mana rumusnya adalah will ditambah yang namanya verb 1 gitu kan. Nah, terus di sini kita disuruh untuk memilih keterangannya. Keterangan yang bisa digunakan untuk simple future apa nih? Ada on Sunday last, in those days, already, one of these days. Kira-kira yang mana? Maka kamu harus tahu pemaknaannya. On Sunday last berarti artinya adalah pada minggu yang lalu. In those days, pada hari itu, already sudah, one of these days, suatu hari nanti. Karena ini tensesnya digunakan future, maka jawabannya adalah suatu hari nanti gitu ya. Gak bisa kamu pakai in those days pada waktu itu, kan harusnya pakai past soalnya. On Sunday last juga harusnya pakai simple past, already pakai present perfect. Yang digunakan untuk simple future adalah one of these days. Kita coba cek dulu jawabannya. Ya, sangat benar sekali. Haha. Oke, untuk kalimat di sini kita lihat ya. Did you wait for him very long? Apakah kamu menunggunya sangat lama? Ini pakai did you. Berarti ini adalah tense simple past ya, dimana rumusnya adalah verb 2. Ketika dia bikin pertanyaan, maka rumusnya nanti adalah did ditambah subject ditambah verb 1. Berarti ini tense simple past. Yes, I blah 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 to bed until 5 in the morning. Kalau kamu menemukan keterangan waktu in the morning, maka tenses yang digunakan itu adalah simple past gitu ya. Maka carilah rumus-rumus yang namanya simple past. By the way, rumus simple past itu adalah verb 2. Kalau negatifnya nanti adalah did ditambah not ditambah verb 1. Oke, kira-kira jawaban yang tepat yang mana nih? Ingat, kita harus nyambung juga dengan pemaknaannya. Kalau nggak nyambung ya salah jawabannya. Apa kamu kemarin menunggu sangat lama? Ya, saya pergi tidur. Masa nggak sinkron gitu ya? Masa ya saya pergi tidur gitu? Kan nggak sinkron, berarti salah ya. Meskipun dia simple past, tapi pemaknaannya salah ya. Terus kalau yang Bravo, I did go to bed until 5 in the morning. Ya, aku benar-benar pergi tidur sampai jam 5 di pagi hari. Ya salah, maknanya kan
Seharusnya nggak gitu dong. Kalau had gone, tensesnya udah jelas salah ya, karena ini adalah past perfect. Jadi jawabannya adalah delta. Apakah kamu menunggu dia sangat lama? Ya, saya tidak bisa tidur sampai jam 5 di pagi hari. Kita cek jawabannya. Teneng, benar ya kan? Oke, selanjutnya di sini. How long have you been here? Sudah berapa lama kamu berada di sini? Ini tenses yang digunakan adalah present perfect ya, karena rumusnya adalah have ditambah verb 3 ya, karena been-nya ini adalah verb 3-nya. Terus jangan terkecoh dengan kalimat ini ya, karena ini beda kalimat gitu ya. Di sini kalimatnya I bla 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 here 3 weeks ago. Kalau ada penanda waktu ago-agoan, maka tenses yang digunakan itu adalah simple past. Ingat rumusnya adalah verb 2 ya. Kalau kamu jawab alpha, ada kemungkinan karena ini verb 2. Karena ini rumusnya adalah would ditambah have ditambah verb 3. Berarti ini adalah tenses namanya past future perfect. Jelas salah ya. Kalau I have been here, itu adalah present perfect ya. Karena rumusnya adalah have ditambah verb 3. Kalau I would be, ini berarti tenses dari past future ya. Karena rumusnya adalah would ditambah verb 1. Nah, ingat kita butuh apa? Kita butuh tenses simple past, berarti jawabannya yang alpha. Karena rumus simple past itu adalah verb 2. Kita cek jawabannya. Jelas benar lah. Selanjutnya di sini ya. Did Mary come here and visit? Apakah Mary datang di sini dan kunjung? Dia bla 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 twice since March 1969. Di sini ada since ya. Teman-teman semuanya, kalau kamu menemukan since ya. Since itu adalah penanda waktu dari present perfect by the way. Ya, jadi present perfect. Maka di sini nanti kamu harus menggunakan yang namanya present perfect. By the way, rumus dari present perfect itu apa? Kamu harus tahu. Rumus dari present perfect itu adalah have atau has ditambah yang namanya verb 3. Ya, berarti kamu silahkan cari yang pola rumusnya adalah have ataupun has verb 3. Kalau alpha ini verb 2, kalau bravo ini ada was were ditambah verb ing. Kalau yang Charlie ini adalah have atau has ditambah verb 3. Kalau yang delta ini adalah verb SES. Yang A simple past, yang B past continuous, yang C present perfect, yang D adalah simple present. Ingat, kalau ada since menggunakan present perfect, berarti jawabannya adalah yang Charlie. Kita cek ya. Nah, benar kan? Selanjutnya, wow ini gampang ini ya teman-teman semuanya. Kalau kamu lihat di sini, do you mean George? Ini nggak usah terpengaruh sama kalimat sebelumnya ya. Kita fokus pada penanda waktunya aja. Di sini ada yesterday gitu ya. Yesterday berarti tenses yang digunakan apa? Simple past dong. Rumusnya apa? Verb 2. Ya udah cari verb 2. Mana? Ya alpha. Kita cek ya. Apa aku bilang kan? Oke, selanjutnya, what happened in that new area? Di sini ada verb 2, berarti ini tensesnya simple past. Ingat, jangan terpengaruh pada tenses sebelumnya, karena kita fokus pada penanda waktu di kalimat selanjutnya. Di kalimat selanjutnya di sini ada new houses recently over there. Di sini ada kata recently. Recently itu adalah penanda waktu dari present perfect. Ingat, present perfect rumusnya adalah have ataupun has, ditambah yang namanya verb 3. Maka carilah pola have atau has ditambah verb 3. Alpha di sini verb 1, berarti dia simple present, jelas salah. Bravo ini adalah be ditambah verb 3, dia simple present yang pasif, ya. Jadi rumus simple present yang pasif adalah be ditambah verb 3, be-nya nanti pakai ismr, berarti udah jelas salah karena kita cari present perfect. Kalau Charlie di sini ada rumus have atau has ditambah been ditambah verb 3. Ini adalah rumus dari present perfect, tapi dia yang pasif gitu ya. Kalau yang delta, di sini ada have atau has ditambah verb 3, dia adalah rumus present perfect yang aktif. Nah, berarti jawabannya antara C dan juga D. Nah, berarti kira-kira yang mana nih, pasif atau aktif? Cara menentukan pasif dan juga aktif, gampangnya adalah lihat subjeknya. Subjeknya di sini adalah new houses ya, rumah gitu. Nah, rumah-rumah itu enaknya dibangun atau membangun. Kan rumah itu adalah dibangun. Nah, di itu adalah pasif. Maka jawaban yang tepat di sini yang harus kita gunakan adalah tenses present perfect yang pasif. Berarti jawabannya apa? Jawabannya adalah yang Charlie. Kita cek ya. Tanang, benar kan? Selanjutnya, how long? Seberapa lama? Peter bla 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 for you since noon. Di sini ada since ya. Nah, since itu bisa menggunakan yang namanya present perfect, bisa menggunakan present perfect continuous juga gitu ya. Kalau kamu menggunakan simple present di sini, ini kan simple present, berarti salah ya.
Kalau is going to wait berarti ini adalah akan present continuous tapi digunakan untuk masa depan, ini sudah jelas salah. Kalau yang has been waiting ini benar karena ini adalah pola yang namanya present perfect continuous, has been waiting. Terus kalau had waited udah jelas salah ya karena dia adalah past perfect. Past perfect nggak bisa digunakan ketika since ya. Karena past perfect nanti akan butuh klausa yang lain atau kalimat yang lain, mana kalimat yang lain tersebut tensesnya adalah simple past. Intinya kalau past perfect itu ada dua kejadian di situ. Di sini kan kejadiannya cuma satu aja nih, ya ini tanya satunya, tapi kan yang fokusnya di sini. Ya berarti delta nggak bisa. Berarti jawabannya adalah yang Charlie. Tapi sebelum itu saya jelaskan dulu, has been waiting itu maksudnya adalah present perfect continuous. Digunakan untuk apa sih? Dia digunakan untuk kejadian telah dimulai dan masih berlangsung pada durasi tertentu. Nah, di sini itu tuh dia menunggu sejak siang, ya berarti sampai sekarang nih. Berarti dia masih nunggu. Nah, makanya tenses yang tepat digunakan di sini adalah present perfect continuous. Kalau tenses yang kamu gunakan adalah present perfect, ya dia udah nunggu. Ya, sampai sekarang nunggu atau tidak, yo nggak tahu. Gitu ya bedanya. Meskipun sama-sama ada since-nya, tetapi satunya menggunakan present perfect, satunya menggunakan present perfect continuous. Tapi kamu tahu kan bedanya apa? Kalau present perfect berarti ya sudah selesai. Tetapi kalau present perfect continuous berarti sudah dimulai dan masih berlangsung sampai durasi tertentu. Nah, berarti ini masih nunggu ya dia ya. Oke, kita lihat jawabannya. Nah, jelas benar lah. Oke, selanjutnya what will happen? Di sini ada simple future ya, karena rumusnya ada will ditambah verb 1. By next June berarti menjelang bulan Juni depan gitu ya. Kita bla 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 a million refrigerators, kita bla 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 1 juta kulkas. Nah, di sini ada kata kerjanya adalah menjual ya. Berarti kita menjual 1 juta kulkas. Kira-kira jawaban yang tepat apa? Di sini ada by next June ya. By next June itu kan kalau dimaknai artinya adalah menjelang Juni depan gitu ya. Tetapi bukan berarti tenses yang digunakan simple future ya. Bukan. Tetapi yang kamu gunakan nanti adalah future perfect. Nah, future perfect itu rumusnya apa? Rumusnya adalah will ditambah have ditambah verb 3. Ya berarti carilah rumus yang namanya will have verb 3. Nah, maka jawaban yang tepat adalah yang bravo. Loh, kenapa nggak pakai simple future aja? Jadi gini ya, ketika ada by kemudian waktu masa depan ya, berarti kan artinya nanti menjelang nih. Kalau menjelang, maka kita tidak menggunakan yang namanya simple future. Tetapi kita menggunakan future perfect. Terus apa bedanya? Jadi bedanya gini, kejadian yang akan telah terjadi di masa depan. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah berarti di masa depan dia sudah selesai untuk melakukan suatu aktivitas. Contohnya ini, by next June, jadi menjelang bulan Juni depan, kita akan telah menjual 1 juta kulkas. Itu yang dimaksud. Nah, makanya yang cocok jawabannya adalah yang bravo. Kita cek jawabannya ya. Pasti benar dong. Selanjutnya, when will Richard be home? Kapan Richard akan datang ke rumah? Richard bla 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 by this time next year. Ada by kemudian next year. Seperti yang saya bilang tadi, ada by kemudian masa depan, berarti kita pakai tenses future perfect. Ya udah langsung aja. Berarti jawabannya apa nih? Ya bravo berarti jawabannya. Kita cek ya jawabannya. Benar kan? Oke, selanjutnya, do you know the Professor Lee? Of course I do. I bla 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 him long ago in Beijing. Long ago berarti dia tensesnya adalah yang namanya simple past. Ya udah, cari tenses yang namanya simple past. Alpha ini present perfect ya, karena rumusnya have ditambah verb 3. Kalau ini adalah past future, udah jelas salah. Kalau ini verb 2, berarti ini simple past. Kalau ini past perfect, karena rumusnya ada had ditambah verb 3. Berarti jawabannya adalah yang Charlie. Kenapa kita mencari yang namanya tenses yang namanya simple past? Kita lihat jawabannya. Nah, oke, semoga video hari ini bermanfaat bagi teman-teman yang pengen belajar tenses. Semoga paham cara mengerjakannya. Dan kalau bermanfaat, jangan lupa di subscribe, like, dan juga di share ke teman-temannya biar banyak juga yang paham tentang yang namanya tenses. Oke, and see you for the next video.